Ratu Mesum Bukit Kemukus. Bagian 2. Wiro tersenyum. Kau memegang kertas merah atau biru? Biru, jawab Wiro. Ah, Ratu pasti akan senang bertemu dengan pemuda setampan ini. Namaku Sawitri. Kau mau mengambilku sebagai pasanganmu, bukan? Wiro tak bisa menjawab. Jangan khawatir, langgananku setiap malam Jumat hanya 3 orang. Aku bersedia mengambil dan melayanimu pertama kali. Ayo, mari kita cari tempat yang kosong. Tunggu, aku ingin melihat-lihat bukit ini lebih dulu. Ah, ucapan itu seharusnya aku dengar dari orang-orang tua yang mulai uzur. Mereka selalu begitu, terlalu banyak bicara dan melihat-lihat. Tak pernah langsung ke tujuan. Hik hik hik, kau mau mengantarkan aku melihat-lihat perbukitan ini? Tanya Wiro. Baiklah, tapi tak bisa terlalu lama. 3 langgananku bisa mati kedinginan menungguku. Jilid 5. Sambil berangkulan, Wiro dan Sawitri melangkah melihat-lihat suasana di Bukit Kemukus. Setiap langkah yang mereka buat, saling berselisih jalan dengan pasangan-pasangan lain yang juga saling berpelukan, lalu satu demi satu memisahkan diri memasuki bangunan-bangunan kecil tanpa atap berdinding kajang. Sorga dunia yang sulit dipercaya, kata Wiro sambil memeluk lebih erat perempuan di sebelahnya. Sawitri balas merangkul. Sorga dunia yang kau katakan itu bisa berubah menjadi neraka dunia. Maksudmu? Bertanya pendekar 212. Lihat ke depan. Wiro mengikuti apa yang dikatakan Sawitri. Di sebelah depan, seorang penunggang kuda berpakaian merah tampak menyeret sosok tubuh seorang lelaki. Seluruh tubuh dan mukanya terkelupas berkelukuran. Agaknya orang ini sudah lama mati, karena sama sekali tidak terdengar rintihan. Apa yang terjadi? Tanya Wiro. Mengapa orang itu dibunuh secara kejam begitu rupa? Dia pasti tamu yang membuat kesalahan. Mungkin sekali dia berganti-ganti pasangan, melanggar peraturan. Kau baru melihat sekali ini. Aku sudah belasan kali. Penunggang kuda dan orang yang diseret lewat di depan Wiro dan Sawitri. Manusia malang, ingin sorga, dapatkan neraka, ujar Sawitri. Aku tidak mengerti. Untuk kesalahan seperti itu saja, apa dia memang layak dibunuh secara biadab seperti itu? Perempuan yang dipeluk Wiro tertawa pendek. Hukum ratu keras sekali. Bahkan sudah begitu, masih saja ada yang berani melanggar. Ratu, siapa sebenarnya ratumu itu? Sawitri hentikan langkah dan memandang lekat-lekat ke wajah pendekar 212. Ada apa? Caramu memandangku aneh sekali. Seperti aku ini punya 3 mata, 2 hidung, dan 4 telinga, ujar Wiro pula. Tujuanmu kemari, apakah hendak menyelidiki ratu kami? Wiro cepat gelengkan kepala. Aku hanya bertanya, namanya begitu dihormati, hukumnya ditakuti. Kawasan Bukit Kemukus ini tidak beda seperti satu kerajaan. Aku tidak suka mendengar ucapanmu itu. Kalau ada yang sempat mendengar, kau bakal dapat susah. Kata Sawitri pula. Sebaiknya kita pergi mencari tempat yang kosong saja. Malam semakin dingin. 3 langgananku pasti sudah mencari-cari. Sebentar, Sawitri, ujar Wiro seraya memegang lengan perempuan itu. Lalu dia menunjuk ke arah bangunan beratap lancip di puncak bukit yang saat itu setengah tertutup oleh kabut malam. Bangunan itu, siapa yang tinggal di sana? Itu adalah istana tempat kediaman ratu. Apa yang ada di benakmu? Aku ingin sekali datang ke sana, bertemu dengan ratu dan kau memegang kertas biru. Berarti pada akhir kunjunganmu ke sini, yaitu malam Jumat yang ke-21, kau akan bertemu dengan ratu. Penjaga di jalan masuk pasti sudah menerangkan padamu. Mengapa tiba-tiba saja kini kau berkata ingin bertemu dengan ratu? Itu kalau bisa. Kalau tidak, aku pun sanggup bersabar sampai 21 minggu. Mari, antarkan aku lebih dekat ke istana ratumu itu. Aku tidak mau. Jika kau tidak ingin mencari tempat, sebaiknya aku pergi menemui 3 langgananku. Dan kau harus menunggu sampai sekitar dini hari. Tidak, kau harus mengantarku sedekat mungkin dengan istana itu, sahut Wiro. Lalu ditariknya tangan Sawitri. Mau tak mau perempuan itu terpaksa mengikut. Keduanya mendaki jalan menanjak. Kira-kira 20 tombak dari pagar bangunan, di balik serumpunan semak belukar, Sawitri berhenti. Aku hanya mengantarmu sampai di sini.
Kau bunuh pun aku tak akan mau maju satu langkah sekalipun. Ini sudah termasuk daerah terlarang. Kalau ada penjaga yang melihat, celakalah kita. Sawitri menunjuk pada sebuah papan besar yang bertuliskan, kawasan terlarang. Dilarang berada di sini bagi siapapun. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mendatangi. Lekas sembunyi, bisik Sawitri. Dia menarik lengan Wiro. Kedua orang ini cepat merunduk di balik semak belukar. Dua penunggang kuda berpakaian merah lewat dengan cepat. Salah seorang di antaranya hentikan kudanya tak jauh dari semak belukar, di mana Wiro dan Sawitri mendekam. Kawannya berbalik mendatangi. Kau pasti tidak melihat bayangan orang di sekitar tempat ini, bertanya penunggang kuda pada kawannya yang mendatangi. Kukira kau salah penglihatan sejak di bawah tadi. Mari kita teruskan perondaan ke arah timur bukit. Begitu kedua petugas bukit Kemukus berlalu, Sawitri menarik nafas lega. Hampir celaka. Kalau mereka sampai melihat kita di daerah terlarang ini, celakalah kita berdua. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Mengendap-endap, kedua orang itu bergerak menuruni bukit. Tapi baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba dari arah bangunan beratap lancip terdengar suara salakan anjing riuh sekali. Wiro menarik Sawitri ke balik sebatang pohon besar dan memandang ke arah istana ratu. Apa yang terjadi? Tanya pendekar 212. Anjing-anjing itu mengejar seseorang. Demi Tuhan, aku harap bukan kita yang mereka kejar, sahut Sawitri dengan suara gemetar. Sesaat kemudian, tampak 4 ekor anjing raksasa berlari sambil menggonggong, mengejar seorang lelaki yang berusaha menyelamatkan diri melompati pagar istana Ratu Kemukus. Namun sebelum mencapai pagar, 4 anjing itu telah berhasil mengejarnya. Tak ada jalan lain. Orang yang dikejar tampak mencabut sebilah golok, lalu membacok anjing pertama yang menyerangnya. Namun, binatang yang bertubuh hampir sebesar harimau itu bukan lawan manusia, sekalipun bersenjata. Apalagi ada 4 ekor anjing yang harus dihadapi. Orang bergolok hanya sempat keluarkan suara raungan menggigitkan, sebelum tubuhnya dicabik-cabik. Manusia tolol, desis Sawitri. Siapa yang tolol? Bertanya pendekar 212. Orang yang barusan dicabik anjing-anjing hutan penjaga ratu. Dia pasti nekat mencoba bertemu dengan ratu tanpa izin. Dia tentunya punya alasan mengapa ingin menemui ratu. Alasan apalagi kalau bukan bermaksud dijadikan lelaki penghibur ratu. Ada semacam sayembara yang dibuat oleh Ratu Kemukus. Siapa saja laki-laki yang sanggup masuk ke dalam istana ratu, dirinya akan dijadikan teman dan penghibur ratu seumur hidup. Kabarnya sudah puluhan jago dan orang berkepandaian tinggi mencoba. Namun, mereka tidak sanggup melewati 4 anjing hutan itu. Nah, apakah kau juga mau nekat? Wiro garuk-garuk kepalanya. Lalu bersama Sawitri, dia segera tinggalkan tempat itu sambil memaki. Gila, tempat ini benar-benar gila. Aku tak mengerti bagaimana perempuan sepertimu betah berada di tempat ini. Aku dan teman-teman memang tidak betah. Tapi untuk lari sama saja mencari mati. Kami semua sudah pasrah, menyahuti Sawitri. Mereka sampai di hadapan sebuah bangunan tanpa atap yang berada dalam keadaan kosong. Sawitri langsung menarik Wiro Sableng masuk ke dalam bangunan itu. Begitu sampai di dalam, perempuan muda bertubuh sintal dan putih ini terus saja membuka baju dan angkin yang membelit pinggangnya. Murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede jadi terperangah. Ketika di lain kejap dia dapatkan Sawitri sudah dalam keadaan tidak berpakaian lagi. Lalu enak saja perempuan ini menelentangkan tubuhnya di atas hamparan baju dan kain panjangnya. Hai, tunggu apa lagi? Sudah hampir tengah malam. 3 orang langgananku masih menunggu. Ayo cepatlah, tanggalkan pakaianmu. Wiro bergumam dan garuk kepala. Tadinya aku memang sangat berhasrat padamu, Sawitri. Tapi begitu menyaksikan 4 ekor anjing raksasa tadi mencabik-cabik tubuh lelaki itu, nafsuku jadi lenyap. Percuma saja, malam Jumat depan saja aku kemari lagi. Sekarang biar aku pulang saja. Sawitri tampak jengkel. Dengan gemas dia berdiri dan memeluk pendekar 212. Dia merasakan ada sesuatu yang menyembul di pinggang pemuda itu. Senjata. Wiro keluarkan 1 kepingan kecil perak, lalu menyelipkannya di belahan payudara Sawitri. Ini untukmu. Sekarang beri tanda pada kertas biru ini.
Wiro keluarkan kertas biru yang didapatnya dari penjaga di jalan masuk. Kau tidak meniduriku. Bagaimana mungkin aku memberi tanda? Sawitri menolak. Kalau begitu, biar kuambil kembali perak itu. Wiro pura-pura hendak mengambil kembali kepingan perak yang masih tersepit di celah antara payudara Sawitri. Belum pernah aku menerima tamu seanehmu. Kertas biru itu pertanda bahwa kau datang untuk bersenang-senang dan meminta ilmu. Sekarang tidur pun tidak, malah memberi aku hadiah. Lalu kau minta aku memberi tanda pada kertas itu, seolah-olah kau sudah meniduriku. Katakan apa sebenarnya maksud kedatanganmu ke Bukit Kemukus ini? Kau seperti curiga saja terhadapku. Kami anak buah Ratu Bukit Kemukus wajib menjaga keamanan di kawasan ini, jawab Sawitri tegas. Wiro garuk-garuk kepalanya. Kau tak perlu curiga padaku, Sawitri. Ketahuilah, aku seorang pemuda yang tengah mencari pasangan hidup, berdusta pendekar 212. Kurasa aku ingin memilihmu jadi istriku. Itu jika kau suka. Paras Sawitri berubah. Tubuhnya yang telanjang kembali ditempelkannya pada Wiro. Dia menengadah, bertanya tak percaya, betulkah kata-katamu itu? Jika tiba saatnya, tidak mudah meminta izin ratumu, bukan? Aku tak tahu, hal seperti ini belum pernah kejadian. Mengapa kau tidak mau kulayani saat ini? Seorang calon suami yang baik tidak mau melakukan hubungan sebelum nikah secara resmi, ujar Wiro gombal. Tapi aku bukan perempuan baik-baik. Aku hanya seorang pelacur hina. Walaupun karena dipaksa, ujar Sawitri pula dengan suara sayu, pertanda hatinya mulai tersentuh dengan ucapan-ucapan sang pemuda. Aku tidak mempermasalahkan masa lalumu, Sawitri, bisik Wiro. Aku juga rela kau menjalankan tugasmu sebagaimana biasa. Aku harap kau bisa bersabar sampai malam Jumat yang ke-21. Perempuan muda itu mengangguk. Wiro memungut pakaian yang tercampakkan di lantai, lalu menyuruh Sawitri mengenakannya. Selesai perempuan itu berpakaian, Wiro menyodorkan kembali kertas biru itu. Kali ini Sawitri tidak menolak. Dia mencabut sebuah benda kecil berbentuk paku hitam dari sanggulnya. Dengan benda ini, dia membuat tulisan aneh di kertas biru sebelah atas. Terima kasih, aku akan menemuimu lagi malam Jumat depan, kata Wiro seraya melipat lembaran kertas biru dan menyimpannya di saku baju putihnya. Aku pergi sekarang, tunggu, Sawitri memegang lengan pemuda itu. Ada tanda lain yang harus kuberikan sebagai tanda kau telah meniduriku. Dari balik bajunya, Sawitri mengeluarkan sebuah tabung kecil terbuat dari bambu. Ketika penutup tabung itu dibuka, menghamburlah bau harum yang sangat tajam. Cairan wangi yang ada dalam tabung bambu itu dioleskan Sawitri ke pakaian pendekar 212. Nah, kau boleh pergi sekarang. Tanda-tandamu sudah lengkap, tak ada petugas ratu yang akan menahanmu. Kau calon istri yang baik, ujar Wiro sambil mengedipkan mata, lalu mencium belahan dada Sawitri hingga perempuan ini menggelinyang kegelian. Jilid 6. Warok Ijo mengusap wajahnya yang berwarna hijau, menyedot rokok kawung besarnya dalam-dalam. Setelah menghembuskan asapnya jauh-jauh, dia baru berpaling pada anak buahnya yang berdiri di hadapannya. Ceritakan bagaimana hasil penyelidikanmu, Tunggoro. Saya menyamar masuk ke desa Kenconowengi, berpura-pura sebagai pedagang keliling, bahkan sempat berhadapan muka dengan Jarotomo. Hebat, memuji Warok Ijo. Teruskan ceritamu. Pemuda itu ternyata sudah diangkat menjadi kepala desa, menggantikan kepala desa yang kita bunuh tempo hari. Besar juga rezekinya anak muda itu. Tapi kematiannya akan jadi tambah dekat. Apa kau berhasil menyelidiki ilmu kebal yang dimilikinya? Saya berhasil, Warok. Ternyata dia mendapatkan kepandaian itu dari Ratu Bukit Kemukus. Warok Ijo terkesiap sesaat. Dicampakkannya rokok kawung yang dipegangnya, lalu berdiri dan mundar-mandir beberapa kali sambil tiada hentinya memegangi kepalanya yang botak dan berwarna hijau itu. Ratu Bukit Kemukus, apakah cerita isapan jempol itu benar-benar ada? Apa Bukit Maksiat yang jadi wilayah kekuasaan perempuan mesum dan dipanggil dengan sebutan Ratu Kemukus itu betul-betul ada? Saya coba menyelidikinya, Warok. Tapi tak punya waktu banyak, karena harus kembali cepat-cepat kemari sesuai perintah Warok. Hanya ada satu petunjuk yang saya dapat dari seorang alim di desa itu.
yaitu bahwa segala ilmu yang diberikan oleh Ratu Bukit Kemukus bersifat tipuan belaka. Hanya bisa bertahan selama 21 hari. Setelah itu, ilmunya akan hilang sendirinya. Warok Ijo menatap Tunggoro beberapa ketika, lalu bertanya, "Kau tahu sudah berapa lama Jarotomo memiliki ilmu kebal itu?" "Saya tidak tahu, Warok. Tapi dugaan saya, paling lama baru beberapa hari sebelum kita menjarah desa itu." Warok Ijo coba menghitung-hitung. Kalau begitu, paling lama bangsat itu masih akan menguasai ilmu kebalnya sampai 1 minggu di muka. Setelah itu, Warok Ijo sapukan jari telunjuknya di atas leher sebagai tanda penyembelihan. Lalu dia tertawa gelak-gelak. "Tunggoro, minggu di muka, kau dan adikmu Tunggiri ikut aku. Kita akan menyelinap ke tempat kediaman kepala desa. Kalian akan saksikan apa yang akan kulakukan terhadap bangsat bernama Jarotomo itu." 3 ekor kuda yang dipacu kencang hampir saja melabrak pendekar 212 Wiro Sableng yang tengah berjalan memasuki desa Kenconowengi. Pendekar ini memaki habis-habisan. Malam-malam buta begini, 3 orang menunggang kuda seperti dikejar setan. Aku menaruh curiga, jangan-jangan mereka orang-orang yang hendak berbuat kejahatan. Apa salahnya kalau aku coba menguntit? Berpikir sampai di situ, Wiro segera kerahkan ilmu lari kaki angin yang didapatnya dari sang guru Eyang Sinto Gendeng di puncak Gunung Gede. Meskipun tak mungkin baginya untuk lari menyamai kecepatan kuda, namun 3 penunggang kuda itu masih sanggup dikuntitnya dari jarak tertentu dan tak akan lepas dari pengejarannya. Ternyata orang-orang itu menuju ke pinggiran desa sebelah timur, melewati perkebunan kelapa, hingga akhirnya sampai di sebuah gubuk. "Ini rumah keparat itu?" tanya penunggang kuda sebelah depan yang bukan lain adalah Warok Ijo. Tunggoro mengangguk. "Jebol pintu depannya, suruh Jarotomo keluar. Jika dia tidak mau keluar, bakar gubuk itu." Tunggoro memberi isyarat pada adiknya, yaitu Tunggiri agar mengikuti. Adik kakak ini begitu turun dari kudanya, segera melangkah cepat mendekati gubuk yang dari luar tampak sunyi dan gelap. "Jarotomo, kepala desa Kenconowengi keparat. Lekas keluar, kami orang-orang Warok Ijo ingin bicara denganmu," berteriak Tunggoro. Tak ada yang menjawab, tak ada suara apapun dari dalam gubuk. Tunggoro berpaling pada Warok Ijo. Sang Warok anggukkan kepala. Melihat anggukan ini, Tunggoro langsung menendang pintu gubuk sehingga hancur berantakan. Bersama adiknya, dia menyelidiki ke dalam. Tak selang berapa lama, Tunggiri muncul di pintu, memberi tanda pada Warok Ijo bahwa orang yang mereka cari tidak ada di gubuk itu. "Bakar gubuk busuk itu," berteriak Warok Ijo. Tunggiri yang memang sudah menyiapkan sebuah obor, segera menyalakan obor itu lalu melemparkannya ke atas atap gubuk. Karena atap gubuk terbuat dari rumbia yang sudah sangat kering dan lapuk, maka dalam sekejap saja gubuk kecil itu sudah dilamun api. Dalam waktu singkat, bangunan itu telah berubah jadi reruntuhan hitam yang nyaris hampir rata dengan tanah. "Bagus, sekarang keparat itu akan keleleran di jalan-jalan. Akan lebih mudah bagi kita menemukannya. Anak-anak, tinggalkan tempat ini," berseru Warok Ijo. Tunggoro dan Tunggiri segera melangkah kembali ke kuda masing-masing, namun sebelum keduanya sempat naik ke atas kuda masing-masing, satu suara menegur dari kegelapan. "Kalian telah membakar gubukku. Apa kalian sangka bisa pergi seenaknya? Tinggalkan lengan kanan masing-masing di tempat ini." Tunggoro dan adiknya tersentak kaget, cepat berpaling ke kiri. Sesosok tubuh melangkah keluar dari gelap bayangan pohon. Ternyata adalah Jarotomo, pemuda berambut gondrong yang kini jadi kepala desa Kenconowengi. Melihat siapa yang muncul ini, Warok Ijo segera melompat turun dari kudanya. "Jadi inilah kepala desa Kenconowengi yang baru. Luar biasa, masih begini muda, berilmu tinggi, tapi nyawa hanya tinggal sejengkal. Hahaha, kau tahu, kami sengaja membakar gubuk busuk itu, karena tidak pantas untuk tempat kediaman seorang kepala desa sepertimu. Kami akan memberikan tempat kediaman baru bagimu, Jarotomo, yaitu liang kubur." Warok Ijo dan 2 anak buahnya tertawa gelak-gelak. "Pelajaranku tempo hari rupanya masih belum cukup. Majulah lebih dekat, jika ingin pelajaran tambahan," berkata Jarotomo penuh percaya diri. Warok Ijo meludah ke tanah. "Pemuda takabur, sudah mau mampus,
masih bicara sombong. Warok Ijo yang masih menyaksikan apakah ilmu kebal pemuda itu benar-benar sudah lenyap karena telah lewat 21 hari, tidak mau turun tangan lebih dahulu. Karena itu, dia memberi isyarat pada kedua anak buahnya agar segera menyerang Jarotomo. Tunggoro dan Tunggiri, sesuai dengan yang telah diatur sebelumnya, melancarkan serangan dengan mengandalkan tangan kosong. Dua adik kakak ini menghantam dengan jotosan tangan kanan, satu mengarah ke muka pemuda yang baru saja diangkat jadi kepala desa itu, sedang satunya lagi menggebuk ke arah perut. Jarotomo menyeringai. Dia tegak tak bergerak, penuh percaya diri akan ilmu kebal yang dimilikinya, sengaja menunggu datangnya serangan. Buukek, buukek. Dua jotosan mendarat di sasaran masing-masing dengan telak. Terjadilah hal yang tidak dapat dipercaya oleh Jarotomo. Pemuda ini menjerit kesakitan. Kepalanya terbanting ke belakang, begitu jotosan Tunggoro mendarat di pipi kanannya. Selagi terjajar, perutnya sudah dilabrak tinju Tunggiri, hingga kalau tadi tubuhnya terhuyung ke belakang, kini malah terlipat ke depan. Rasa sakit dua jotosan itu mungkin masih sanggup ditahan oleh Jarotomo, walaupun dia sempat keluarkan suara jeritan. Namun yang membuatnya jadi kucurkan keringat dingin adalah mendapatkan kenyataan bahwa ilmu kebalnya tidak bekerja, hingga muka dan perutnya berhasil dihantam lawan. Tidak percaya kalau ilmu kebalnya memang tidak ada lagi, Jarotomo melompat ke depan, mendahului menyerang lawan. Yang diarahnya adalah Tunggiri. Kepalanya mendesing ke arah kepala anak buah Warok Ijo itu. Namun, setengah jalan serangannya itu dapat ditangkis, malah kini untuk ketiga kalinya jotosan balasan menyodok ulu hatinya, hingga Jarotomo keluarkan suara seperti orang muntah, dan kembali tubuhnya terjajar. Pucatlah paras Jarotomo. Celaka, apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa ilmu kebalku tidak bekerja? Aku tidak merasa melanggar pantangan. Di hadapannya, Tunggoro dan Tunggiri sudah siap untuk menyerbu. Saat itu, Warok Ijo telah melompat turun dari kudanya seraya berkata, "Anak-anak, mundur. Biar aku yang membereskan cecurut satu ini." Sret, belum apa-apa, Warok Ijo sudah cabut goloknya, pertanda bahwa dia memang ingin membunuh Jarotomo secepat yang bisa dilakukannya. Jilid 7. Warok Ijo melangkah maju mendekati pemuda yang bakal dijadikan mangsa golok besarnya, sementara Jarotomo mundur dengan ketakutan. Pemuda ini sudah bersiap-siap untuk melarikan diri. Namun belum sempat dia memutar tubuh, kepala gerombolan itu sudah menggerakkan tangan kanannya. Golok besar berkelebat ke arah pinggang. Jarotomo berteriak, Jangan bunuh aku mohon ampunmu, Warok Ijo." Rupanya Warok Ijo kini sengaja hendak mempermaikan calon korbannya lebih dahulu. Sambil menyeringai dia berkata, "Manusia jagoan, ayo perlihatkan kehebatan ilmumu pada Warok Ijo. Kenapa takut? Bukankah kau punya ilmu kebal?" "Ampun, Warok, aku tidak punya ilmu apa-apa." Warok Ijo tertawa mengekeh. "Kalau kau memang minta ampun, ulurkan kedua tanganmu dan berlututlah di hadapanku." Percaya bahwa orang memang hendak mengampuninya, dengan tubuh menggigil dan kuyup oleh keringat dingin, Jarotomo jauhkan diri, berlutut, lalu ulurkan kedua tangan seperti sikap orang sedang menyembah. "Bagus, ini pengampunan untukmu, Kres." Jarotomo menjerit setinggi langit, ketika pergelangan tangan kanannya dibabat putus. Darah menyembur dari kutungan tangan itu. Warok Ijo tertawa gelak-gelak. "Ulurkan tanganmu satu lagi, Jarotomo." "Tidak, jangan, Warok, jangan. Kalau kau tak mau berikan tangan, lehermu gantinya." "Pembalasanku tidak tanggung-tanggung. Kau telah membunuh beberapa anak buahku," ujar Warok Ijo. Rahangnya menggembung. Goloknya kini dibabatkan ke arah batang leher Jarotomo. Pemuda tak berdaya ini coba mengelakkan sambaran golok dengan jatuhkan diri ke tanah. Dia berhasil lolos dari sambaran senjata kepala gerombolan itu, namun begitu jatuhnya di tanah, tendangan kaki kanan sang Warok menghantam bahunya. Terdengar suara keraak, tanda patahnya tulang bahu kepala desa Kenconowengi itu. Jarotomo terkapar dan menggerung kesakitan. Dia tak bisa berbuat apapun, ketika kemudian Warok Ijo mendatangi dan menginjak dadanya. Dia melihat ujung golok ditusukkan dengan deras ke arah perutnya. Jarotomo hanya mampu menjerit. Lalu, Kres,
Golok di tangan Warok Ijo menembus perut. Tapi bukan perut Jarotomo, melainkan perut sesosok tubuh yang tiba-tiba saja melayang dari arah kegelapan seperti dilemparkan. Lalu, terdengar suara jeritan. Jeritan itu adalah jeritan Tunggoro. Di atas tubuh Jarotomo kini menggeletak membelintang sosok tubuh Tunggoro. Perutnya ambrol, darah mengucur, dan ususnya melembung keluar. Jarotomo menjerit ngeri, ketika darah anggota rampok itu panas dan amis membasahi tubuhnya yang terhimpit di sebelah bawah. Akan halnya Warok Ijo sendiri, kagetnya bukan olah-olah. Bangsat keparat, apa yang terjadi ini? Teriaknya memaki. Tunggoro, kau! Warok Ijo tarik tangan kiri Tunggoro, hingga orang itu kini terbujur di tanah. Tunggiri saat itu telah menubruk kakaknya dan keluarkan teriakan tegang. Warok, kenapa kau membunuh anak buah sendiri? Mengapa kau bunuh kakakku? Tunggiri berteriak dan tampak kalap. Dia melompat hendak mencekik Warok Ijo. Kepala gerombolan ini tentu saja jadi naik pitam dan hantamkan gagang goloknya ke kepala Tunggiri, hingga anak buahnya ini melintir dan roboh ke tanah. Tunggoro, bentak Warok Ijo. Sebelum kau mampus, lekas katakan mengapa kau berusaha menolong pemuda keparat itu hingga tubuhmu yang tertambus golokku. Aku bukan menolong. Seseorang melemparkanku ke arahmu. Tepat pada saat kau menusukkan golok. Ucapan Tunggoro terputus sampai di situ. Nyawanya lepas sudah. Seseorang melemparkanmu katamu, Tunggoro, mengulang Warok Ijo. Perlahan-lahan dia memandang berkeliling, lalu berpaling ke jurusan dari mana tadi tubuh anak buahnya itu melesat. Dalam gelap, di bawah bayang-bayang pepohonan dia melihat sesosok tubuh berpakaian dan berikat kepala putih tegak tak bergerak sambil rangkapkan kedua tangannya di depan dada. Ini setan alasnya yang melemparkan Tunggoro hingga jadi korban? Kelihatannya masih muda, berucap Warok Ijo dalam hati. Lalu dia membentak, bangsat dalam gelap. Maju ke hadapanku, perlihatkan tampangmu. Orang yang dibentak keluarkan suara tertawa, lalu melangkah dan berhenti 4 langkah di hadapan Warok Ijo. Kedua tangannya masih mendekap di depan dada. Sikapnya yang cengar-cengir seperti mengejek dan tidak memandang sebelah mata kepada kepala gerombolan rampok yang ditakuti itu. Kau yang melemparkan anak buahku hingga tertambus golokku sendiri? Tanya Warok Ijo. Betul, jawab orang yang ditanya. Apa menurutmu itu masih kurang? Apa anak buahmu yang satu lagi itu mau kulemparkan juga? Setan alas, mendidih amarah Warok Ijo. Tangan kanannya bergerak. Golok tajam berkelebat mengeluarkan suara mendesing, menyambar ke arah batang leher pemuda yang tegak 4 langkah di hadapannya. Yang diserang membuat gerakan ringan dan mampu mengelakkan serangan maut itu. Tentu saja semakin menggelegak amarah Warok Ijo. Didahului teriakan keras, dia menyerbu dengan serangan berantai. Goloknya tidak kelihatan lagi dalam kegelapan, hanya suaranya saja yang terdengar berdesing-desing mengerikan. Orang yang diserang, yaitu si rambut gondrong Wiro Sableng, membuat gerakan aneh. Dia seperti berjingkrak-jingkrak seenaknya, namun gerakannya itu mampu mengelakkan serangan-serangan ganas golok Warok Ijo, sehingga penjahat ini akhirnya hentikan serangan dengan nafas mengengah. Kedua matanya yang sipit mendelik. Keringat membasahi muka berwarna hijau itu sampai ke kepalanya yang botak. Anjing kurap, aku mau lihat sampai di mana kehebatan ilmumu. Tapi aku mau tanya dulu. Katakan siapa dirimu dan apa sangkut pautmu dengan kepala desa itu hingga enak saja turun tangan mencampuri urusan orang. Dipanggil anjing kurap, pendekar 212 hanya menyeringai. Lalu membalas, anjing buduk kepala hijau. Lebih 1 tahun kau dan anak buahmu malang melintang menebar kejahatan. Merampok dan membunuh, menculik dan memperkosa. Malam ini semua itu akan berakhir, anjing buduk. Kau akan kukirim ke liang kubur untuk makan tulang belulang anak buahmu sendiri. Bagus, kau ternyata punya nyali. Aku mau lihat apa kau juga punya kesanggupan menerima pukulanku ini. Abis berkata begitu, Warok Ijo merapal aji kesaktiannya. Lalu tangan kanannya yang telah berubah menjadi hijau dihantamkan ke arah pendekar 212. Wut, sinar hijau menyambar mengeluarkan suara menderu. Inilah pukulan sakti, kelabang ijo, yang mengandung racun mematikan.
Beberapa waktu lalu, pukulan sakti ini ternyata tidak mempan terhadap Jarotomo, yang saat itu masih memiliki ilmu kebal yang didapatnya dari Ratu Bukit Kemukus. Kecuali pemuda yang diserangnya ini juga memiliki ilmu kebal itu, maka jangan harap dia bisa lolos dari renggutan maut. Dari sinar pukulan lawan, murid Shinto Gendeng sudah dapat menduga keganasan pukulan sakti lawan. Maka, cepat-cepat dia menyingkir dengan melompat ke kiri. Berbarengan dengan itu, dia lancarkan serangan balasan dengan menghantamkan pukulan tameng sakti menerpa hujan. Dua pukulan sakti mengeluarkan suara berdentum ketika saling beradu di udara. Warok Ijo merasakan kedua kakinya bergetar keras, membuatnya hampir jatuh kalau tidak cepat-cepat mengimbangi diri. Di seberang sana, Wiro Sableng tak kalah kagetnya. Dia memang berhasil menghantam musnah pukulan sakti lawan, tapi pukulannya sendiri ikut berantakan. Di samping itu, dadanya terasa sesak dan mendenyut sakit. Cepat-cepat Wiro kerahkan tenaga dalam, atur jalan nafas dan peredaran darah. Selagi dia melakukan hal itu, Warok Ijo kembali menggempur dengan serangan yang sama, tapi kali ini dengan kekuatan tenaga dalam penuh. Jilid 8. Pendekar 212 Wiro Sableng jatuhkan dirinya sama rata dengan tanah. Tak urung, punggungnya masih sempat tersambar angin pukulan lawan. Wiro merasakan punggungnya perih dan panas. Di depan sana, dilihatnya Warok Ijo kembali hendak melepaskan pukulan kelabang ijo. Kali ini tanpa pikir panjang lagi, Wiro segera bangun, dan dalam keadaan setengah berlutut dia langsung lepaskan pukulan sinar matahari. Sinar hijau pukulan sakti Warok Ijo dan sinar putih pukulan sakti pendekar 212 saling baku hantam di udara. Terdengar dentuman dahsyat disertai getaran di tanah seperti ada lindu. Pendekar 212 jatuh duduk terjengkang, sesaat merasakan tubuhnya seperti tergontai-gontai. Di depan sana, sosok Warok Ijo tampak masih tegak, tetapi pakaian hijaunya telah berubah gosong dan mengepulkan asap. Sekujur kulit tubuhnya dari kaki sampai ke kepalanya yang botak telah berubah warna menjadi merah melepuh. Kepala penjahat ini maju 2 langkah. Pada langkah ketiga, kedua kakinya menekuk. Di lain saat, tubuh yang hangus itu tergelimpang roboh. Terdengar satu keluhan pendek keluar dari mulut Warok Ijo. Setelah itu, tubuhnya tak berkutik lagi. Wiro memandang ke sebelah kiri. Ada orang yang tergelimpang di tanah. Ternyata Tunggiri, yang telah menjadi mayat akibat tersapu oleh 2 kekuatan sakti yang meledak dahsyat. Di bagian lain, Jarotomo lebih beruntung. Sewaktu terjadi adu kekuatan pukulan sakti tadi, sebelumnya dia telah berusaha merangkak dan berlindung di balik sebatang pohon hingga dirinya selamat. Wiro dekati pemuda ini. Dilihatnya wajah Jarotomo seputih kertas. Darah masih mengucur dari tangan kanannya yang buntung. Cepat Wiro menotok jalan darah urat besar di tangan kanan pemuda malang itu. Kucuran darah segera berhenti. Sahabat, aku tidak punya banyak waktu lama. Aku butuh beberapa keterangan darimu, berkata Wiro. Jarotomo mengangguk. Terima kasih, kau telah menyelamatkan jiwaku, Kisanak. Apa benar kau pernah mendapatkan ilmu kesaktian dari Ratu Bukit Kemukus? Ah, jangan tanyakan hal itu. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar pernah mendapatkan ilmu itu atau tidak. Nyatanya aku tak sanggup menghadapi para penjahat itu. Tanganku bahkan dibacok putus. Padahal masih beberapa hari yang lalu, aku tak mempan dipukul, tak mempan senjata tajam, bahkan tak mempan pukulan sakti. Nyatanya kini, tapi kau pernah meminta ilmu kepandaian ke Bukit Kemukus dan mendapatkannya dari ratu sana. Jarotomo mengangguk. Aku diberikan ilmu kebal, tapi ternyata kini aku tidak kebal lagi. Jadi kau pernah bertemu muka dengan sang ratu? Tanya Wiro lagi. Ya, dapat kau menceritakan ciri-ciri perempuan itu?